dia nih yang gue cari. ...2019 yang lalu gue pakai brand Flux yang dipasang di mobil gue pribadi. Dan kali ini 2020 gue mau coba sesuatu yang beda. Bukannya berarti gue nggak setia ya Rangers ya, tapi kali ini gue mau coba cari inovasi yang baru, yang memang inovasi ini bisa bermanfaat buat diri gue sendiri dan inspirasi juga buat kamu semua Rangers. Dan akhirnya gue menemukan satu brand yang cukup unik dan menarik. Ini adalah Esato, brand audio dari Italia. Pertimbangan gue kalau dalam milih brand audio biasanya tuh karena dua hal. Satu, brand ini memang punya filosofi setiap produk yang jelas. Nah, karena gue orangnya agak-agak sedikit filosofis, sedikit doang. Makanya nih, gue concern banget sama setiap cara mereka berpikir dalam ngebangun satu brand. Dan yang kedua, bagaimana sih tim dari brand ini bisa ngedevelop produk. Karena biasanya kalau memang tim ini udah ahli dan jago di industri audio aksesoris, teknologi mereka akan canggih dan akan keren. Untuk itu nih guys, akhirnya gue memutuskan untuk pasang brand Esato di mobil pribadi gue. Yuk kita pasang! Oke Rangers, akhirnya gue udah sampai juga di toko Kelapa Gading dan langsung nih gue pengen mobil ini dikerjain audionya pakai paket audio Esato. Mas Haji? Siap Pak. Oke Mas, langsung dikerjain Mas ya. Barangnya tuh udah disiapin ya Mas ya. Berarti pakai barang yang Esato itu semua kan? Oke, 5 jam Siap. kelar ya. Siap. Halo Mas. Ini mobil udah selesai ya Pak? Oke, udah beres ya. Oke, saya turun. Ya, thank you. Alhamdulillah Rangers, mobil udah kelar. Yuk kita cek dan gue bakal bikin review audio di mobil gue. Rangers, audio Esato-nya udah dipasang di mobil gue. Tuh, dipasang di Fortuner hitam itu. Oke, sebelum gue nunjukin ke kalian semua, akan ada 3 hal yang bakal gue sharing. Pertama, pemasangan audionya sendiri untuk speaker depannya ini hanya pakai yang two ways. Jadi semua tampilannya tuh OEM, kayak nggak ada yang berubah, tapi hasil suaranya, nanti dengerin sendiri. Yang kedua, untuk space di mobil gue juga nggak kemakan sama sekali karena prosesornya taruh di kolong jok dan subwoofernya pakai yang box sudut nyamping. Nanti kalian lihat hasilnya gimana. Dan yang ketiga, waktu pengerjaan, jika kalian nih para Ranger semua pingin pasang audio mirip kayak mobil gue, pemasangannya cuman kurang lebih sekitar 7 jam. Udah including setting, udah including instalasi, semuanya rapi. Jadi waktu pengerjaannya juga singkat banget. Oke, sekarang gue bakal nunjukin ke kalian semua gimana hasilnya. 4 komponen audio yang di-upgrade di mobil gue. Yang pertama itu ada speaker depan, yang kedua ada speaker belakang, dan yang ketiga ada prosesor built-in power, dan yang keempat ada subwoofer pasif 10 inch. Untuk speaker depan gue pakai speaker Tway Esato Masa. Nah, tampilannya juga semua original look, OEM look, karena semua dudukannya di posisi woofer dan dudukan tweeter yang original. Untuk harga sendiri, speaker depan harganya di 4.850.000. Untuk speaker bagian belakang gue pakai speaker koaksial, brandnya juga Esato, tipenya juga yang Masa, harganya 2.850.000. Untuk prosesor gue juga pilih yang brand Esato, ada prosesor Komado seri yang 6 channel, dan posisi pemasangannya juga gue pasang di kolong jok bawah. Oh ya, prosesor ini juga sudah built-in power, jadi simple banget nih pemasangannya. Harganya di 12.950.000. Gue awalnya juga kaget Rangers kenapa harganya lumayan mahal, tapi ternyata banyak banget fitur yang dipunya sama prosesor ini. Jadi gue bakal jelasin ke kalian kenapa prosesor ini worth it harganya. Oke, ini adalah prosesor brand audio nomor 1 dari Italia yang built-in power. Wah, untuk harga sih emang terhitung mahal. Tapi dengan spesifikasi built-in power 50 x 4 watt dan 150 x 2 untuk subwoofer, ya fiturnya bisa dibilang cukup worth it lah. Terus juga buat setting audio, kita bisa setting dari handphone dan juga dari laptop. Dan yang bikin terkesima, settingnya juga bisa via WiFi. Oh ya, selain itu juga prosesor ini sudah built-in Bluetooth, dimana kita bisa langsung playing musik via prosesor ini.
Untuk subwoofernya gue juga pakai yang brand S1 tipe Rispetto 10 inch. Posisi pemasangannya di bagasi kita bikinin box sudut infinity box yang modelnya kita bikin simple. Dan untuk subwoofer Rispetto ini harganya di sekitaran 7.500.000. Sekarang nih, kan tadi gue udah jabarin satu-satu dari speaker depan, speaker belakang, prosesor built-in power, dan juga subwoofernya. Kita totalin yuk Rangers, bro, tunjuk kalkulator bro. 4.850 ditambah 2.850 tambah 12.950 tambah 7.500. Total item produknya di 28.150. Ini gue kayak ngkongko glodok ya. Untuk harga yang tadi belum final karena memang kita belum nambahin barang-barang tambahan seperti kabel-kabel, box sudut, jasa instalasi, jasa setting, ring speaker, tatakan fuse, tatakan prosesor, tambahin perdam juga kalau ternyata mau pasang perdam, ada perdam pintu, ada perdam speaker. Jadi totalannya kurang lebih kisaran ada di 38 jutaan. Rangers, sekarang nih waktu yang dinantikan, kita sama-sama dengerin hasil suaranya. Dan jujur, gue dari hasil pemasangan ini nih sampai sekarang gue belum dengerin hasil suaranya. Yuk kita dengerin bareng. Rangers, sekarang kita udah sampai di kesimpulannya. Oke, gue coba menyimpulkan hasil suaranya senetral mungkin, seobjektif mungkin. Overall, dari pengalaman yang gue dengerin nih dari telinga gue, Fortuner sebelum di-upgrade audionya mungkin nilainya sekitar 6,5. Kenapa 6,5? Gue kerasa banget kalau seandainya kita gedein bass yang ada di audio standarnya Fortuner, itu yang ada ngeprek pecah. Dan juga kalau kita ningkatin treble-nya, kan di situ ada tuh settingan treble. Yang ada malah cuma tajam, cempreng. Jadi itulah alasan kenapa gue kasih nilainya 6,5 ya. Wajar ya, karena standarnya mobil Fortuner kan juga belum ada subwoofer. Sedangkan setelah kita upgrade, kita ganti speaker depan, speaker belakang, tambahin prosesor, built-in power, tambahin juga subwoofer pasif 10 inch di bagasi, hasil suaranya nilainya jadi 9. Kenapa gue kasih penilaian 9? Kalian akan bisa ngedengar dari sisi vokal, mid vokal, dan juga mid bass. Clarity-nya itu lebih detail. Tonal akurasinya juga, yang dimaksud tonal akurasi, yang experience ketika kalian duduk, kalian bisa ngedenger ini suara vokal, dan mid bassnya itu improve dan lebih detail, lebih enak. Yang tadinya kalau kalian gedein bassnya tuh jadinya kan agak sember. Tapi ini enggak, karena bassnya selain kebantu sama mid bass, kebantu juga sama suara subwoofer yang fungsinya memang ngeluarin suara bass. Yang kedua, time alignment-nya kan nggak bisa bohong. Audio standarnya nggak diatur stagingnya. Tapi dengan prosesor, staging suara ini benar-benar bisa exact ada di tengah kalau kalian duduk di posisi driver. Itu alasan kenapa gue berani kasih nilai 9 untuk audio yang udah di-upgrade. Terus, gimana nih kalau kita bandingin sama audio yang memang udah kelas-kelasnya dunia, yang memang udah terintegrasi sama mobil tersebut? Contohnya ada Mazda CX-5 yang udah punya audio system Bose, ada juga Mitsubishi Pajero Sport yang punya Rockford Fosgate Limited Edition. Oke, ini menarik. Dua mobil tadi audionya memang udah bagus karena sistem audionya udah dipikirin. Spesial banget kan, Bose Rockford Fosgate Limited Edition. Tapi kalau kalian dengerin langsung, di-compare sama yang dipasang di mobil ini, gue bisa yakin suaranya lebih oke. Oke Rangers, itu dia tadi hasil pemasangan paket audio S1 yang terintegrasi di mobil Toyota Fortuner. Buat kamu semua yang penasaran, yang biasanya suka nanya paket audio yang dipasang di mobil ini nih, semuanya yang full paket S1 bisa nggak dipasang di mobil lain? Jawabannya bisa. Jadi paket ini bisa dipasang di mobil apapun. Untuk custom box sudutnya nanti disesuaikan sama setiap mobil. Oke Rangers, thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng biar kalau ada video baru dari SM Channel, kalian terus keep update. Sekali lagi gue Rizky undur diri, semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.